Melalui kerjasama 8 OPD yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda, Pemkab Purwakarta terus berupaya menurunkan angka stunting. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa Purwakarta mengalami penurunan yang cukup baik. Hingga kini Kabupaten Purwakarta menyisakan 30 desa di 7 kecamatan yang pengentasan stuntingnya akan terus digencarkan. Ditemui pada Rabu pagi, Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratnamusika menyampaikan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID Omikron di Purwakarta, yaitu dengan memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan, meningkatkan tracing, serta menyiapkan isolasi terpusat di 4 rumah sakit. Jika biasanya KB dilakukan bagi perempuan, namun di tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah mulai melakukan KB bagi pria atau yang dikenal dengan pelayanan metode operasi pria. Selepas meresmikan kantor UPTD Metrologi, Ambu Ane Ratnamusika didampingi sejumlah pejabat daerah meninjau para pasien MOP yang sudah melakukan operasi di Klinik Wijaya Kusuma yang berlokasi di Jalan R.E. Marta Dinata. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin resmikan PT Standar Biosensor Healthcare yang berlokasi di Kampung Nagrog, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka pada Kamis pagi. PT SBH ini merupakan salah satu perusahaan alat kesehatan cukup besar yang telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit, klinik, dan laboratorium ternama di Indonesia. Mulai hari ini, Purwakarta resmi miliki gedung Eko Creative Center yang berlokasi di Jalan Siliwangi 1. Eko Creative Center ini diisi oleh puluhan anak muda kreatif dengan beragam produk hasil karya terbaik anak bangsa dari 3 kabupaten, yakni Purwakarta, Subang, dan Karawang. Melalui PT Nemo Partner Panindo, pemerintah Distrik Korea jalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam program pekerja musiman. Puluhan tenaga kerja asal Purwakarta akan direkrut selama 5 bulan menjadi pekerja di Korea untuk bidang pertanian dan perikanan. Sebanyak 1.250 pohon yang terdiri dari pohon manggis, pohon pala, pohon mahoni, dan pohon cengcing ditanami di lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Tanam pohon ini merupakan kegiatan yang digelar oleh PT Soch Pacific Viskos di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong. Sebagai bentuk partisipasi dalam program penghijauan lahan kritis di Kabupaten Purwakarta, menyusul beberapa perusahaan lain yang sebelumnya sudah berperan serta dalam program ini. Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Prihasto Setianto bersama Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratnamusika Senin pagi tadi memimpin secara simbolis pelepasan ekspor manggis sebanyak 500 ton di Desa Cisitu, Kecamatan Pondok Salam. Manggis tersebut akan diekspor ke Guangzhou dan Shanghai, Cina, bekerjasama dengan PT Kujang Jaya Makmur dan PT Agro Berlian Nusantara melalui program Gratiex Ditjen Hortikultura. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Purwakarta peroleh penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat untuk 3 kategori pencapaian. Di antaranya meraih peringkat pertama dalam kategori capaian peserta KB baru, peringkat keempat dalam kategori MOP, serta meraih peringkat kelima untuk kategori pelayanan MKJP. Kampung Tajur, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta mendapat penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 sebagai desa wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kabupaten Purwakarta menjadi kabupaten pertama di Jawa Barat yang mendapat predikat Universal Health Coverage. Purwakarta dideklarasikan sebagai salah satu daerah yang telah mencapai UHC atau cakupan kesehatan semesta karena telah menjamin 96% masyarakatnya bisa menjangkau akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala masalah biaya melalui jaminan kesehatan.
Bupati Purwakarta Ambuane Ratna Mustika bersama jajaran Forkopimda meninjau lokasi terdampak bencana longsor yang terjadi di Desa Sukajadi, Kecamatan Pondok Salam pada Rabu 4 Mei lalu. Tanah longsor yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Cibingbin saat curah hujan tinggi mengakibatkan 5 rumah warga mengalami kerusakan dan kini harus mengungsi di rumah saudaranya. Dandim 0619 Purwakarta Letkol Artileri Medan Kristranto Hermawan menyampaikan, luapan air Sungai Cibingbin ini bukan yang pertama. Untuk itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim gabungan TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu masyarakat menghindari terjadinya longsor lanjutan, serta akan melakukan upaya antisipasi dan mitigasi di beberapa lokasi yang merupakan titik rawan bencana, guna mencegah adanya korban jiwa. Gabungan Hiburan Urang Lembur Pelayanan Jemput Bola yang menyediakan berbagai bentuk layanan untuk masyarakat, mulai dari layanan kependudukan, kesehatan, pelayanan pajak, dan layanan lainnya, kembali hadir setelah sempat terkendala adanya pandemi COVID-19. Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu pagi tadi menjadi lokasi pertama gelaran gabungan. Antisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak, Pemkab Purwakarta melalui Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan pemeriksaan sapi dan kerbau di Pasar Hewan Purwakarta. Diketahui 8 hewan yang sebelumnya didatangkan dari luar Purwakarta terindikasi tertular penyakit mulut dan kuku. Bupati Purwakarta menyampaikan, saat ini 8 hewan yang terindikasi penyakit tersebut telah menjalani isolasi dan karantina. Media Tribun Jabar, tribunjabar.id dan tribuncerbon.com menggelar acara Editor's Choice 2.0 2022 untuk memberikan apresiasi kepada para stakeholder yang berprestasi dan berkomitmen tinggi terhadap masyarakat yang dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam acara ini, berkat kontribusinya terhadap pembangunan dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta meraih penghargaan kategori pembinaan koperasi dan UMKM yang diterima langsung oleh Bupati Purwakarta Ambuane Ratna Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Purwakarta kembali peroleh penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Purwakarta Ambuane Ratna Mustika. Kabupaten Purwakarta menerima penghargaan Nata Mukti Nindya tahun 2021 untuk kategori kota kabupaten yang berhasil meningkatkan daya saing UMKM tingkat nasional dan internasional. Guna mendorong roda perekonomian di Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta Ambuane Ratna Mustika resmi kembali membuka Car Free Night atau yang dulunya dikenal dengan Wiskul pada Sabtu malam ini. Dibukanya kembali Car Free Night ini juga mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Terlihat di sepanjang Jalan KK Singawinata yang menjadi lokasi Car Free Night, masyarakat terus berdatangan untuk menikmati acara. Kerusakan jalan pramuka yang menghubungkan Purwakarta dan wilayah industri Jatiluhur akhirnya menemukan titik terang. Hal tersebut ditandai dengan sebagian jalan pramuka yang perbaikannya sudah dimulai secara bertahap. Selain itu, pada Jumat siang tadi Bupati Purwakarta juga menggelar rapat koordinasi penanganan kerusakan jalan pramuka bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, para camat, perwakilan perusahaan, Kasat Lantas, dan dinas terkait yang hadir secara langsung di Balai Nagri. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tata Ruang dan Pemukiman kebut peningkatan perbaikan jalan lingkungan yang ditargetkan di 62 titik jalan khusus yang tersebar di 9 kelurahan dan 1 desa di wilayah Kecamatan Purwakarta. Ambuane mengungkapkan, selain di wilayah Kecamatan Purwakarta, pembangunan dan perbaikan jalan juga akan dilakukan hingga ke pelosok. Rasa kebahagiaan pun ditunjukkan masyarakat saat dikunjungi Bupati Purwakarta dalam agenda pemantauan perbaikan jalan di Kampung Bojong, Kelurahan Negeri Kidul. Kabupaten Purwakarta kembali peroleh penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak untuk kedua kalinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu kabupaten dari 312 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang mendapat penghargaan untuk kategori madya.
dan dinilai mampu dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, serta memenuhi 24 indikator penilaian. Ajak seniman Purwakarta untuk berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan Hari Jadi Purwakarta ke-191 dan Kabupaten Purwakarta yang ke-54, pemerintah Kabupaten Purwakarta gelar festival budaya yang dirangkaikan dengan pertunjukan air mancur Sri Baduga. Para pengunjung yang hadir tidak hanya disuguhkan dengan pertunjukan air mancur Sri Baduga, juga menyaksikan berbagai penampilan kesenian tradisional seperti tari jaipong hingga pencaksilat. Diikuti sebanyak 500 ontelis di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat, Festival Ontel peringatan Hari Jadi Purwakarta ke-191 dan Kabupaten Purwakarta ke-54 sukses digelar. Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika yang juga turut meramaikan Festival Ontel dengan menggunakan kostum noni Belanda dan menyapa masyarakat dari atas mobil. Terkenal kaya akan potensi wisata alam dan kulinernya, Pemda Purwakarta pilih gelar Festival Kolecer, Festival Langlayangan, hingga Festival Olahan Entok Rica-Rica di Paranggombong, Kecamatan Sukasari. Bukan tanpa alasan, Kecamatan Sukasari memang dikenal memiliki makanan khas yang memiliki cita rasa yang nikmat, yaitu entok rica-rica. Kabupaten Purwakarta buka rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dengan kegiatan Riung Mumpulung Tetengger Nagri bersama Legiun Veteran Pejuang Kemerdekaan. Kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun di momen menyambut Hari Kemerdekaan ini digelar di Balai Paseban Pendopo Pemda Purwakarta pada Senin siang. Bertepatan dengan kegiatan ini, Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika selaku Dewan Kehormatan di Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Purwakarta menerima piagam penghargaan dan medali Kejuangan 9 Windu Kemerdekaan Republik Indonesia. Kabupaten Purwakarta kembali menerima penghargaan sebagai daerah tertib ukur dalam penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen tahun 2022. Penghargaan daerah tertib ukur tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan kepada Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika. Usai luncurkan gerai pelayanan publik teras Madukara di Kecamatan Campaka, Kecamatan Wanayasa, dan Kecamatan Pleret, kini teras Madukara dibuka di Kecamatan Jatiluhur. Diresmikan langsung oleh Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika, gerai pelayanan publik ini menyediakan 395 layanan yang terdiri dari 342 layanan perizinan berusaha, 48 layanan perizinan non-berusaha, 3 layanan informasi, dan 2 layanan sidang online. Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Perempuan Inspiratif pilihan Media Tempo tahun 2022. Pemberian penghargaan ini digelar di Hotel Westin Kuningan, Jakarta pada Kamis malam. Ambu Ane memperoleh penghargaan untuk kategori pelayanan warga. Norma Nugraha yang sejak bulan April lalu menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta kini telah resmi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta. Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika di Balai Paseban Pendopo Pemda Purwakarta pada Rabu sore. Ambu Ane optimis kehadiran Sekretaris Daerah Norma Nugraha mampu mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang telah ia canangkan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norma Nugraha mewakili Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika hadir dalam undangan acara pemberian anugerah kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2021 dan launching aplikasi Sijabti 4.0 yang digelar KASN di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Kamis 6 Oktober 2022.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ketujuh kalinya. Penghargaan ini diterima sebab laporan keuangan pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2021 telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Pemberian plakat penghargaan dilakukan di Balai Nagri Komplek Pemda Purwakarta pada pagi tadi, yang langsung diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Arief Wibawa kepada Bupati Purwakarta. Selasa pagi, Bupati Purwakarta Ambuanda Ratamustika lepas tim relawan PMI Kabupaten Purwakarta untuk membantu masyarakat Kabupaten Cianjur yang sedang terkena musibah gempa bumi. Tim relawan PMI ini merupakan regu keempat yang dikirim oleh Kabupaten Purwakarta setelah sebelumnya mengirim 2 regu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan 1 regu dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sudah lebih dulu berangkat ke Kabupaten Cianjur. ASN di lingkungan Pemda Purwakarta yang tergabung dalam Korp Pegawai Republik Indonesia kompak melakukan galang dana untuk memberikan bantuan paket logistik bagi masyarakat terdampak gempa di wilayah Kabupaten Cianjur. Dilepaskan langsung oleh Bupati Purwakarta Ambuanda Ratamustika, ribuan paket logistik berupa sembako, perlengkapan bayi, pakaian, air mineral hingga obat-obatan diberangkatkan menggunakan lebih dari 10 mobil dinas milik Pemda Purwakarta. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumilang Kartasasmita pimpin peletakan batu pertama pembangunan tahap 1 Indonesia Manufacturing Center yang berlokasi di Desa Pamoyanan, Kecamatan Pleret. IMC merupakan pusat pengembangan teknologi manufaktur terbaru untuk Indonesia. Beberapa pelayanan yang akan disediakan oleh IMC bagi industri manufaktur dalam negeri antara lain layanan pengembangan transfer teknologi, layanan pengembangan produk-produk industri, layanan pengembangan tenaga kerja industri, serta fasilitas jejaring kerjasama di antar pemangku kepentingan. Kabupaten Purwakarta peroleh penghargaan sebagai kabupaten paling inovatif dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Purwakarta Ambuanda Ratamustika saat menghadiri kegiatan Jawa Barat Stunting Summit tahun 2022 yang digelar di Aula Gedung Sate Bandung pada Rabu pagi.